Analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Perkenalkan, nama saya Ria Afriani, Angkatan 6, Kelompok 4, NDH 28, Instansi Pemerintah Kabupaten Indramayu, Unit Kerja RSUD Haji Mursyid Ibnu Safiyuddin, Kerangkeng, sebagai ahli pertama dokter. Identifikasi isu. 1. Beberapa fasilitas kurang terawat. 2. Kotak saran belum berfungsi. 3. Pertukaran jam piket tugas belum disiplin. 4. Kunjungan pasien masih rendah. 5. Petugas belum melakukan hand hygiene dengan benar. 6. Kepatuhan APD petugas belum sesuai standar. Beberapa fasilitas kurang terawat. Rumah Sakit Umum Daerah Haji Mursyid Ibnu Safiyuddin beroperasi sejak 8 Oktober 2018. Sejak saat itu belum begitu banyak pengunjung. Sampai saat ini banyak fasilitas yang tidak dipergunakan dan kurang perawatannya. Kotak saran belum berfungsi. Kotak saran yang disediakan agaknya masih kurang difungsikan dengan baik. Pasien dan keluarga lebih sering mengajukan komplain langsung baik di media sosial maupun langsung di tempat. Padahal, kotak saran bisa dipergunakan sebagai bahan evaluasi secara berkala untuk kemajuan rumah sakit. Pertukaran jam piket tugas belum disiplin. Petugas yang bekerja banyak yang jarak rumah dengan rumah sakit jauh, sehingga beberapa petugas yang datang tidak tepat waktu. Ini akan mengganggu jalannya pertukaran jam piket tugas berikutnya. Kunjungan pasien masih rendah. Setelah dioperasikan, kunjungan pasien masih sangat rendah. Sempat meningkat saat pandemi COVID karena rumah sakit dijadikan tempat rujukan COVID, namun setelah itu kunjungan pasien kembali rendah. Petugas belum melakukan hand hygiene dengan benar. Kebersihan merupakan modal awal setiap akan memulai dan selesai tindakan yang dilakukan petugas di rumah sakit untuk memutus mata rantai penularan penyakit. Namun, banyak petugas yang masih belum paham bahkan salah langkah-langkah dalam mencuci tangan. Kepatuhan APD petugas belum sesuai standar. Selama pandemi, penggunaan APD sangat penting, apalagi yang benar dan sesuai standar termasuk untuk memutus penularan penyakit. Namun, saat kasus COVID melandai, agaknya petugas sudah tidak bersemangat untuk menggunakan APD, padahal banyak juga penyakit lain yang mungkin dapat menularkan apabila tidak menggunakan APD dengan baik dan benar. Penetapan isu menggunakan APKL. Diperoleh analisis APKL yaitu 1. Beberapa fasilitas kurang terawat, memenuhi syarat. Yang kedua, kotak saran belum berfungsi, tidak memenuhi syarat. Yang 3, pertukaran jam piket petugas belum disiplin, memenuhi syarat. Keempat, kunjungan pasien masih rendah, memenuhi syarat. Kelima, petugas belum melakukan hand hygiene dengan benar, tidak memenuhi syarat. Keenam, kepatuhan APD petugas belum sesuai standar, tidak memenuhi syarat. Penetapan isu menggunakan USG didapatkan 1. Beberapa fasilitas kurang terawat, urgensinya 4, seriousness 4, GERD 4, jumlah 12. Peringkat 2, nomor 2, pertukaran jam piket petugas belum disiplin, urgensi 4, seriousness 3, GERD 3, jumlah 10, peringkat 3. Ketiga, kunjungan pasien masih rendah, urgensi 5, seriousness 5, GERD 5, jumlahnya 15, peringkat pertama. Dari hasil penapisan isu menggunakan analisis USG, maka isu prioritas yang harus segera diselesaikan adalah kunjungan pasien masih rendah dengan skor 15. Teknik analisis isu dengan diagram fishbone. Untuk safety, pasien kurang nyaman berada di rumah sakit. Pasien dari wilayah barat atau kota masih merasa jauh bila ke rumah sakit. Untuk sistem, pelayanan belum maksimal, fasilitas kurang lengkap. Supply, kurangnya promosi mengenai pelayanan rumah sakit baik digital maupun langsung. Belum dilakukannya pelayanan melalui online. Surrounding, pasien lebih memilih berobat ke kota sebelah. Skill, kurangnya tenaga spesialis dan tenaga kesehatan berganti-ganti tidak menetap.
Strategi penyelesaian masalah. Penyebab masalah, pasien kurang nyaman berada di rumah sakit. Penyelesaiannya, bentuk situasi nyaman, lengkapi kebutuhan pasien rawat tiap ruangan dan fasilitas yang ada dengan baik. Pasien dari wilayah barat atau kota masih merasa jauh bila ke rumah sakit. Optimalkan rujukan untuk ke rumah sakit dari wilayah yang mudah dijangkau, kerjasama dengan BPJS dan puskesmas terdekat. Pelayanan belum maksimal. Buat regulasi atau alur pelayanan dengan mengacu standar minimal rumah sakit, perbanyak SDM kesehatan. Fasilitas kurang lengkap, lengkapi fasilitas yang membuat masyarakat yang berobat merasa tidak perlu berobat ke tempat lain. Kurangnya promosi mengenai pelayanan rumah sakit, baik digital maupun langsung. Buat promosi di media sosial atau media cetak, bila sudah ada perbanyak dan persering promosi tersebut. Belum dilakukannya pelayanan melalui online. Membuat kebijakan sistem online agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama mengenai informasi pelayanan di rumah sakit juga pendaftaran pasien berobat. Pasien lebih memilih berobat ke kota sebelah. Penuhi fasilitas SDM yang banyak dan baik, serta akses yang mempermudah pasien untuk datang ke rumah sakit, serta informasi yang baik mengenai rumah sakit. Kurangnya tenaga spesialis, merekrut SDM spesialis terutama spesialis part besar seperti penyakit dalam, anak, bedah, dan obgyn. Tenaga kesehatan berganti-ganti tidak menetap. Rekrut tenaga kesehatan non-PNS dengan perjanjian kerja dengan minimal batas waktu dan tidak mudah untuk keluar atau masuk ke rumah sakit. Sekian tugas mengenai analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Terima kasih.